mendoakan para pahlawan yang telah mendahului kita gitu. Lah, adapun pahlawan-pahlawan Islam yaitu diantaranya adalah para sahabat-sahabat Nabi, maka kita juga layak untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, dan itu akan kembali kepada kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk juga Allah mengajarkan, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berdoa memohon ampunan kepada Allah, tidak hanya untuk beliau sendiri tetapi juga untuk umatnya. Jadi Nabi itu diminta oleh Allah untuk beristighfar bagi dirinya sendiri dan bagi umatnya. Jadi tidak egois gitu Bapak Ibu. Perintah Allah sebutkan di Quran surah Muhammad ayat yang ke-19. Allah berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah, Muhammad, mohonlah ampunan bagi dosa-dosamu dan bagi dosa-dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi ternyata Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar Nabi itu beristighfar. Jadi Nabi itu Bapak Ibu manusia biasa Bapak Ibu ya, sama seperti kita, juga punya potensi berbuat salah. Saya ulangi lagi, jadi Nabi itu, kita kan sering dengar istilah Nabi itu maksum Bapak Ibu ya. Maksum itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Maksum itu adalah ketika berbuat salah, Nabi itu langsung diingatkan oleh Allah dan Nabi langsung beristighfar. Jadi Nabi itu ya sama dengan kita, berbuat salah juga. Kan Nabi bersabda Bapak Ibu ya, ini sudah sering kita dengar, kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Pertanyaannya, Nabi itu anak Adam atau bukan? Anak Adam juga, manusia juga. Jadi Nabi juga, semua kata Rasulullah yang bernama manusia, keturunannya Adam, semua pasti akan berbuat salah, termasuk Rasulullah. Tetapi bedanya Rasulullah itu adalah orang yang langsung ditegur, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesalahan, dan Rasulullah pun langsung beristighfar. Makanya Allah tetap meminta Nabi untuk terus tetap beristighfar. Wastaghfir li dzambik, kata Allah. Perintah Allah ini ya Bapak Ibu rahimakumullah betul-betul dijalankan oleh Nabi. Nabi adalah orang yang terus istiqamah beristighfar Bapak Ibu ya. Kan tadi Allah meminta Rasulullah untuk beristighfar dan betul-betul dipenuhi gitu. Rasulullah setiap harinya selalu beristighfar, tidak kurang dari 70 kali gitu, paling minimal lah kira-kira. Sebagaimana pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, aku tuh beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali. Artinya perintah Allah untuk beristighfar betul-betul dijalankan oleh Nabi
Nabi betul-betul istiqamah di dalam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi itu tidak hanya mohon ampun kepada Allah untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk umatnya. Untuk umatnya Bapak Ibu ya. Disebutkan dalam sebuah hadis gitu. Hadisnya cukup panjang. Satu ketika Aisyah itu istri Nabi ya Bapak Ibu. Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'uni," kata Aisyah. Atau, "Duhai ya Rasulullah, mohonkanlah ampun kepada Allah untukku," kata Aisyah. Jadi Aisyah itu meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah untuk siapa? Aisyah, istrinya gitu. Kemudian Nabi berdoa, ini doanya masyhur sebetulnya, kata Nabi, "Allahumma ighfir li Aisyah." Ya Allah, ampunilah Aisyah istriku tuh. Ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang ampuni ya Allah. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dan dosa-dosa Aisyah yang terang-terangan dan yang sembunyi ya Allah, ampuni dosa Aisyah semuanya, kata Rasulullah doanya. Setelah itu Aisyah senang lah, ibu tertawa gitu. Senang kenapa? Karena telah didoakan oleh Nabi, dan beliau Aisyah sangat yakin doanya Rasulullah itu apa? Mustajab. Tetapi kerennya gitu, Nabi melanjutkan, "Wallahi," kata Rasulullah, "demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah." Sesungguhnya ketahuilah Aisyah, demi Allah, aku, kata Rasulullah, mendoakan, memohonkan ampun untuk umatku setiap sholat. Bayangkan loh itu. Jadi Aisyah itu gak tahu gitu ya, bahwa Nabi itu sebetulnya mendoakan umatnya setiap kali beliau sholat. Doanya seperti yang disampaikan, dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Aisyah tadi. Allahumma ighfir li ummati, misalkan, ma taqaddama min dzambihim wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa mereka yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, dan dosa-dosa yang terang-terangan dan dosa-dosa yang secara sembunyi itu selalu dipanjatkan doa tersebut, istighfar dari Rasulullah setiap beliau sholat. Sholat wajibnya 5 kali gitu. Sholat tahajudnya berapa? 4 salam kan ya Nabi itu. Atau kalau kata ke Nabi itu kan, setiap, kata Aisyah kan, sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat kan. Berarti kan witir 3 rakaat, tahajudnya berapa? Ya 4 salam katakanlah, atau mungkin kalau 4 2 salam. Itu baru tahajud dan witirnya. Ditambah dengan duhanya, ditambah dengan sholat apanya lagi? Sholat qabliyah ba'diyahnya. Lah di setiap Nabi sholat itu, Nabi tidak lupa untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi umatnya. Ini dahsyat sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi tidak egois. Nabi tidak hanya memohonkan ampun untuk dirinya, tetapi juga untuk umatnya. Tidak hanya itu Bapak Ibu rahimakumullah, banyak lagi potret-potret keteladanan Nabi itu. Nabi itu mendoakan kebaikan-kebaikan kepada umatnya, tidak hanya istighfar gitu.
tidak hanya memohonkan ampun, tetapi doa-doa berbagai macam kebaikan. Misalkan kami sebutkan juga di situ doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Ini salah ketik ya ternyata. Ibnu Abbar di sini. Ibnu Abbas ya. Jadi Nabi itu pernah mendoakan sahabat namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Karena Abbas itu kan paman Nabi gitu. Adiknya Abdullah, ayahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pernah mendoakan sepupunya yaitu Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Apa kata Nabi doa beliau? Allahumma allimhul hikmah. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah pemahaman yang baik tentang Islam kepada Ibnu Abbas ini dan berikan dia pemahaman tentang ilmu tafsir Al-Quran. Makanya kalau kita baca kitab-kitab tafsir mungkin ya, kita akan mudah mendapatkan penafsiran sahabat yang bernama Ibnu Abbas gitu. Karena beliau adalah sahabat pemuka, sahabat yang ngerti tentang tafsir Al-Quran. Itu sering kita dengar itu Ibnu Abbas kalau di kitab-kitab tafsir Bapak Ibu ya. Itu tentunya berkat wasilah perantara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Abbas dan jadi nama pesantren sekarang ya. Di mana itu di Jawa Tengah gitu kan ya. Pesantren tahfidz Ibnu Abbas gitu. Ya mungkin mengambil nama Ibnu Abbas ya biar santrinya mungkin ya hafal Quran, termasuk juga memahami kandungan isinya, mungkin sebagaimana Ibnu Abbas ini. Kemudian ada sahabat lain Bapak Ibu rahimakumullah yang juga didoakan oleh Nabi. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah dan ibunya ya. Nabi pernah mendoakan Abu Hurairah dan ibunya agar mereka berdua dicintai oleh orang lain. Apa doa Nabi itu? Allahumma habib ubaidaka wa ummahu, kata Rasulullah, ila ibadil mu'minin. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah rasa cinta dalam pandangan kaum mukminin kepada Abu Hurairah dan ibunya. Jadi Nabi itu berdoa kepada Allah agar Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh orang lain. Kata Abu Hurairah, setelah Nabi berdoa seperti itu, maka Abu Hurairah berkata, "Ma khuliqa fi mu'minin ma ra'ani illa ahabbani," atau kama qala Abu Hurairah gitu. Kata Abu Hurairah, tidaklah ada seorang mukmin yang melihat aku, yang memandang aku, kecuali dia akan cinta kepada aku. Luar biasa itu. Jadi kata Abu Hurairah gitu, tidak ada orang yang melihatku kecuali dia akan menaruh rasa simpati, empati, kasih sayang kepada Abu Hurairah ini. Ini tentunya apa namanya ya, salah satu wasilah perantara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibnu Abbas, Abu Hurairah, termasuk juga Nabi mendoakan cucunya Bapak Ibu ya, yaitu Hasan dan Husain gitu. Jadi cucunya itu tetap cucu itu Bapak Ibu tetap orang lain ya Bapak Ibu ya.
Jadi yang kami maksud dengan orang lain itu adalah selain kita, Bapak Ibu ya. Dan Nabi Bapak Ibu rahimakumullah mendoakan kepada Allah agar cucunya yang bernama Hasan dan Husain ini dilindungi oleh Allah dari apa? Dari setan gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah untuk kedua cucuku ini dari godaan-godaan setan. Doanya Nabi kira-kira terkabul gak kira-kira ini? Terkabul lah Pak Ibu ya, betul. Doa Rasulullah kepada cucunya Hasan Husain ini betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.